Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai kajian terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jalim an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridwanullahi ta'ala wa syukran ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala. Mari kita mulai pembahasan pertama kita, yaitu kitab As-Sanusiah, yaitu merupakan kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Di dalam pembahasan yang pertama ini yaitu akan membahas mengenai ketuhanan, yaitu sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai, persiapkan alat tulisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi alami fid-darin amin. Famimma mongko iku setengah saking barang. Famimma mongko iku setengah saking barang yajibu kang wajib apa ma. Yajibu kang wajib apa ma. Li maulana kedwi Gusti kita. Li maulana kedwi Gusti kita, maksudnya sinten? Gusti Allah. Jalla maha agung sapa maulana. Jalla maha agung sapa maulana wa azzalan maha mulya sapa maulana. Isruna utawi 20. Isruna utawi 20 apane sifatan sifate. Apane sifatan sifate. Jadi termasuk perkara yang wajib dimiliki oleh maulana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla azza, yaitu 20 sifat. Allah pasti memiliki 20 sifat ini. Apa 20 sifat tersebut? Yaitu waya utawi isruna sifatan. Waya utawi isruna sifatan iku al-wujudu sifat wujud. Iku al-wujudu sifat wujud. Nomor 1 yaitu sifat wujud. Wal kidamulan dingin. Wal kidamulan dingin. Nomor 2 yaitu sifat kidam. Wal baqaulan sifat tetap. Wal baqaulan sifat tetap. Yang nomor 3 yaitu sifat baqa. Wa mukhalafatulan oleh nulayani Allah. Wa mukhalafatulan oleh nulayani Allah Ta'ala halimahulu sapa Allah. Ta'ala halimahulu sapa Allah lil hawadithi maring biro-biro perkara kang anyar teka. Lil hawadithi maring biro-biro perkara kang anyar teka. Nah, ada pun yang nomor 4, sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, yaitu sifat mukhalafatul lil hawadits. Wa qiyamuhu lan oleh jumenengi Allah. Wa qiyamu lan oleh jumenengi Allah binafsi kelawan dzati Allah. Binafsi kelawan dzati Allah ay layap takiru tegesi ora butuh sapa Allah. Ay layap takiru tegesi ora butuh sapa Allah. Ilama halin maring panggonan. Ilama halin maring panggonan. Wala mukhassisin ora maring dat kang nertam toake. Wala mukhassisin lan ora maring dat kang nertam toake. Nah, adapun sifat yang nomor 5 yang pasti dimiliki oleh Allah, yaitu Allah pasti bersifat qiyamu bin nafsi. Maksudnya Allah tidak membutuhkan tempat dan juga tidak membutuhkan mukhassis atau pencipta. Wal wahdaniyatu ya. Wal wahdaniyatu lan sifat wahdaniyah atau sifat ijen. Wal wahdaniyatu lan sifat ijen. Aila thaniyah tegese
ora ana zat kang ngaping pinduni. Ai lafane tegese ora ana zat kang ngaping pinduni lahu maring Allah. Lahu maring Allah. Fi dzatihi ing dalem dzati Allah. Fi dzati ing dalem dzati Allah wala fi sifati lan ora ing dalem sifati Allah. Wala fi sifati lan ora ing dalem pira-pira sifati Allah. Niku jamak muannas salim. Wala fi sifati lan ora ing dalem pira-pira sifati Allah. Wala fi af'alihi. Wala fi af'ali lan ora ing dalem pira-pira penggawene Allah. Wala fi af'ali lan ora ing dalem pira-pira penggawene Allah. Nah, fadhihi mongko utawi iki wujud ilah. Fadhi mongko utawi iki wujud ilah. Iku situ sifatin nenem pira-pira sifat. Iku situ sifatin nenem pira-pira sifat. Al ula utawi kang kawitan. Al ula utawi kang kawitan iku nafsiyatun sifat bangsa nafsiyah. Iku nafsiyatun sifat bangsa nafsiyah. Wa huwa utawi waya utawi sifat nafsiyah iku al wujudu sifat wujud. Iku al wujudi sifat wujud. Wa mal khamsatu lan anapun utawi sifat 5. Wa mal khamsatu lan anapun utawi sifat 5. Ba'da indem sawise wujud iku salbiyatun sifat salbiyah. Iku salbiyatun sifat salbiyah. Jadi Allah itu pasti memiliki 20 sifat. Nah, di antara 20 sifat tersebut yaitu sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamu binafsihi. Yang terus yang terakhir yang disebutkan di pembahasan pertama yaitu wahdaniyah. Jadi kesemuanya ini adalah 6 sifat. Nah, ke-6 sifat ini yang pertama yaitu dinamakan sifat nafsiyah. Yang termasuk sifat nafsiyah yaitu sifat wujud. Nah, adapun yang 5, sifat yang 5 yang setelahnya wujud itu ada namanya sifat salbiyah ya. Jadi mu'alif yaitu pengarang kitab As-Sanusyah yaitu panjenenganipun Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Beliau sekarang mulai beranjak pada bagian yang pertama dari 3 pembagian hukum akal, yaitu hal-hal yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah diketahui ya, mengenai hal yang wajib bagi Allah itu ada kalanya apa? Ada kalanya yang ijmali secara global dan ada kalanya yang secara tafsili atau secara terperinci. Nah, adapun hal yang wajib bagi Allah secara ijmali yaitu apa? Bersifatnya Allah dengan segala kesempurnaan. Jadi Allah itu secara global pasti mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Jadi setiap sifat kesempurnaan itu pasti dimiliki oleh Allah. Maksudnya di sini yaitu sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah. Adapun sifat kesempurnaan yang tidak layak bagi Allah, maka yang seperti itu tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Semisal sifat kesempurnaan yang tidak layak bagi Allah yaitu sebetulnya sifatnya manusia. Manusia itu dikatakan sifatnya sempurna jika sudah berumah tangga dan beranak pinak. Maka walaupun manusia bagi manusia itu merupakan sifat kesempurnaan, namun sifat kesempurnaan tersebut tidak layak bagi Allah. Tidak mungkin Allah bersuami istri dan tidak mungkin Allah beranak pinak. Jadi intinya secara ijmali Allah itu pasti bersifat dengan sifat-sifat sempurna. Kenapa? Karena beliau itu adalah Sang Maha Pencipta segala sesuatu.
Nah, di kekuasaannya itu terdapat alam malakut, terdapat alam malakut. Beliau adalah zat yang maha dahulu, tidak ada permulaannya, tidak ada permulaan baginya. Dan beliau adalah zat yang maha kekal, tidak ada akhir baginya. Nah, adapun hal yang wajib bagi Allah secara tafsili yaitu ada 20 sifat. Nah, ada 20 sifat, yaitu apa saja? Sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamu binafsihi, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, konuhu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayan, kaunu samian, kaunu basiran, kaunuhu mutakaliman. Itu secara tafsili, secara terperinci. Wajib bagi Allah memiliki 20 sifat tersebut. Nah, 20 sifat yang telah kami sampaikan itu terbagi menjadi 4 bagian nama sifat. Pertama yaitu dinamakan sifat nafsiyah, yang termasuk kategori sifat nafsiyah yaitu sifat wujud. Sifat wujud itu dinamakan sifat nafsiyah. Nah, yang kedua yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Nah, yang termasuk kategori sifat salbiyah apa saja? Yaitu sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, qiyamuhu binafsi, dan wahdaniyah. Itu kategori namanya sifat salbiyah. Nah, yang ketiga dinamakan yaitu sifat ma'ani. Sifat apa? Sifat ma'ani. Yang termasuk kategori sifat ma'ani yaitu apa? Sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Nah, adapun yang nomor 4 dinamakan sifat maknawi atau sifat maknawiyah. Yang termasuk sifat maknawi yaitu sifat kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunu aliman, kaunu hayan, kaunu samian, kaunu basiron, dan kaunuhu mutakaliman. Nah, pembagian seperti ini yaitu pembagian yang dibuat oleh mayoritas ulama. Itu pembagian yang dibuat oleh mayoritas ulama, termasuk yaitu mu'alif sendiri, yaitu Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Namun yang akan dibahas saat ini itu adalah mengenai sifat-sifat nafsiyah, dan juga sifat salbiyah. Nah, sifat nafsiyah itu apa? Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang menjadi syarat. Bisa dikatakannya zat itu ada. Artinya ialah zat itu tidak bisa ditemukan dan tidak bisa digambarkan oleh akal kecuali dengan adanya sifat tersebut, yaitu sifat wujud. Contoh kecil, ketika diucapkan kata-kata buku, maka buku itu tidak akan ditemukan dan tidak akan bisa digambarkan oleh akal kecuali buku tersebut itu mempunyai sifat wujud. Nah, sekarang sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah itu apa? Sifat salbiyah itu adalah apa? Sifat yang dapat menghilangkan segala sesuatu yang tidak patut atau tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun sifat salbiyah itu ada 5 sifat, yaitu sifat qidam, baqa, mukhalafatul hwaditsi, qiyamu binafsi, dan wahdaniyah. Nah, untuk lebih memahami pada sifat-sifat wajib bagi Allah, kita itu membutuhkan untuk mengetahui tentang definisi atau pengertian dari sifat dan dalil-dalil yang menyatakan kebenaran dan keberadaan sifat-sifat tersebut. Nah, dipandang dari sisi lain,
dipandang dari sisi lain dalil, ada kalanya dalilnya itu berupa dalil nakli, itu dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis atau ijma ulama. Dan ada kalanya dalilnya itu dalil akli, dalilnya yang berdasarkan logika. Namun mu'alif di dalam kitab ini beliau hanya menyebutkan dalil yang secara akli, dan insya Allah nanti juga akan kami sebutkan tentang dalil naklinya. Walau untuk panjenengan ini Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi mboten menyebutkan dalil naklinya, tapi insya Allah juga kita akan usahakan untuk menyebutkan dalil naklinya. Jadi sudah kita ketahui bahwasanya sifat wujud itu merupakan sifat nafsiyah. Nah, adapun definisi dari sifat wujud apa? Yaitu sebuah hal yang wajib bagi zat selagi zat itu masih ada dan tidak menjadi ilat dari sesuatu. Nah, arti dari sifat wujud apa? Yaitu sebuah hal. Nah, hal itu apa? Yaitu sifat wujud tidak bisa naik pada derajat maujud sehingga bisa dilihat, dan wujud itu juga tidak menurun sampai pada derajat makdum sehingga merupakan tidak ada secara murni. Nah, melainkan sifat wujud itu adalah penengah. Jadi sifat wujud itu adalah penengah antara makdum dan maujud. Maka wujudnya Zaid semisal itu ialah apa? Sebuah hal yang wajib bagi zatnya Zaid. Artinya apa? Artinya sifat wujud itu tidak bisa hilang dari zatnya Zaid. Nah, arti dari kata-kata tidak menjadi ilat dari sesuatu itu apa maksudnya? Maksudnya sifat wujud tidak timbul dari sesuatu apapun. Bedanya dengan mampunya Zaid semisal. Kenapa? Karena sifat mampunya Zaid itu timbul dari sebuah kemampuan yang dimiliki oleh Zaid. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwasanya sesuatu itu terbagi menjadi 4 bagian. Pertama yaitu mujud. Mujud itu apa? Yaitu sesuatu yang bisa untuk dilihat. Mujud itu adalah sesuatu yang bisa untuk dilihat. Nah, ini termasuk derajat yang paling tinggi. Nah, kedua yaitu makdum. Makdum itu apa? Yaitu sesuatu yang murni tidak ada. Sesuatu yang murni tidak ada. Nah, ini adalah derajat yang paling rendah. Nah, yang ketiga yaitu hal. Hal itu apa? Yaitu sebuah penengah. Artinya hal itu adalah sebuah penengah antara sesuatu yang maujud dan sesuatu yang makdum. Yang nomor 4 yaitu amr i'tibari ya. Amr i'tibari. Nah, adapun amr i'tibari ini pun terbagi menjadi 2 bagian. Pertama yaitu amr i'tibari ikhtirai, mesti dibuat-buat. Nah, ikhtira itu apa? Ikhtira itu yaitu sesuatu yang secara hakikat itu tidak terwujud, tapi keberadaannya dibuat-buat. Contohnya seperti pelitnya orang yang dermawan dan dermawannya orang yang pelit. Ya kan umumnya orang dermawan itu pastilah dermawan, orang yang pelit pastilah pelit. Namun kenyataan kok ada orang yang dermawan terus dia itu pelit, atau kenyataan ada orang pelit tapi dia dermawan, pasti ini apa? Dibuat-buat. Jadi itu namanya apa? Amar i'tibari ikhtirai. Nah, yang kedua pembagiannya amar i'tibari yaitu amar i'tibari intizai. Maksudnya apa? Asli. Yaitu sesuatu yang keberadaannya itu tidak dibuat-buat. Contohnya yaitu dermawannya orang yang dermawan. Orang dermawan kan yes selayaknya toh. Dan juga pelitnya orang yang pelit itu sudah pasti, orang pelit itu pasti pelit. Nah, sekarang kita teruskan.
Jadi perlu diketahui bahwasanya sifat wujud yang dimiliki oleh Allah dan sifat wujud yang dimiliki oleh makhluknya Allah itu tidak sama. Nah, sifat wujud yang dimiliki Allah itu sifatnya wujud yang dzati, yang tidak bisa menerima sifat adam atau tidak bisa menerima sifat tidak ada, mulai azali ya. Jadi sifat wujudnya Allah itu sifat yang dzati yang tidak bisa menerima sifat adam mulai azali sampai selama-lamanya. Nah, bedanya dengan wujud kita. Kenapa? Karena wujud kita itu bisa menerima adam, yaitu ketika kita masih belum dilahirkan. Nah, sekarang mengenai keyakinan terhadap sifat wujudnya Allah. Jadi kita itu meyakini bahwasanya Allah itu adalah zat yang wujud, dan kita itu harus meyakini bahwa wujudnya Allah tanpa membutuhkan perantara sesuatu apapun, dan wujudnya Allah itu adalah sesuatu hal yang wajib secara akal. Jadi sangat mustahil jika Allah itu menerima sifat ada. Nah, sekarang ada pun dalil-dalil nakli yang menunjukkan sifat wujudnya Allah. Itu apa? Ada pun dalil nakli yang menyatakan sifat wujudnya Allah, yaitu firman-Nya Allah di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, qalat rusuluhum afillahi syakum fatiris samawati wal ard. Rasul-rasul mereka itu berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Jadi setelah selesai membahas sifat nafsiyah yang berupa sifat wujud, akhirnya di sini mu'alif pindah untuk membahas mengenai sifat salbiyah. Nah, sifat yang pertama dari sifat salbiyah itu adalah apa? Sifat qidam. Nah, qidam itu kalau secara bahasa berarti dahulu. Nah, adapun qidam secara istilah ulama ahli kalam atau ulama ahli tauhid, qidam itu mempunyai beberapa definisi, mempunyai beberapa pengertian yang secara zahir berbeda tapi secara aslinya adalah sama. Nah, ini di antara pengertian dari sifat qidam menurut ulama ahli kalam. Pertama, qidam itu diartikan sebagai sebuah ungkapan dari menafikan sifat adam, tidak ada. Sifat adam tidak ada. Jadi qidam itu adalah sebuah ungkapan dari menafikan sifat adam yang mendahului wujud. Itu pengertian yang nomor satu menurut ulama ahli kalam tentang sifat qidam. Nah, pengertian yang nomor dua menurut ulama ahli kalam, qidam itu apa? Qidam itu adalah sebuah ungkapan dari tidak adanya permulaan wujud. Sebuah ungkapan dari tidak adanya permulaan wujud. Nah, dua definisi tadi walaupun secara lafadz itu berbeda, tapi intinya adalah sama. Nah, definisi qidam yang seperti ini ialah definisi qidam yang hanya ditujukan kepada Allah SWT, bukan pada para makhluknya Allah. Nah, adapun arti qidam yang ditujukan pada makhluknya Allah, yaitu sebuah ungkapan lamanya wujud, maksudnya kuno. Seperti hanya ucapan hadza binaun qadim. Hadza binaun qadim, ini bangunan qadim. Nah, yang dimaksud qadim di sini adalah apa? Sudah lama adanya, yaitu kuno atau dahulu. Nah, ketika qidam itu memiliki arti seperti tadi, maka arti dari kata Allah adalah zat yang qadim. Artinya apa? Allah itu wujud tanpa ada permulaan, atau wujudnya Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi bagi seorang mukallaf
itu harus meyakini bahwasanya Allah itu adalah zat yang qadim, yakni Allah itu adalah zat yang wujud sebelum wujudnya sesuatu. Dan sesungguhnya Allah itu bukanlah zat yang ada pada suatu waktu, dan wujudnya Allah itu tidak ada mulanya. Nah, adapun dalil nakli, dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis ataupun ijma ulama tentang sifat qidamnya Allah, yaitu Allah di dalam Al-Quran berfirman, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan Allah maha mengetahui dengan segala hal. Itu dari Al-Quran. Nah, adapun dalil nakli sifat qidam dari hadis, yaitu sabdanya Rasulullah SAW yang berbunyi, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardin wa rabbana wa rabb kulli syai'in wa faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injil wal qur'ani a'udzubika min syarri kulli dzi syarrin anta akhidun bi nasyatiha antal awalu falasa qablaka syai'un wa antal akhiru falasa ba'daka syai'un. Nah, yang menjadi dalil yaitu kata-kata antal awalu falasa qablaka syai'un wa antal akhiru falasa ba'daka syai'un. Jadi dari dua dalil tadi, dari Al-Quran dan hadis tadi, itu kita bisa memahami bahwasanya kata lain atau sinonim dari kata qidam itu adalah kata-kata al-awal. Jadi kata lain dari qidam adalah kata al-awal. Kenapa? Karena dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya Allah itu adalah zat yang awal, yang tidak didahului sesuatu, yang mana itu merupakan definisi dari sifat si qidam. Nah, sekarang peringatan atau tambah, apakah kita itu boleh mengucapkan bahwa termasuk nama Allah adalah Al-Qadim? Kenapa? Karena makna qidam ialah merupakan sesuatu yang wajib secara akal atau nakli bagi Allah SWT. Nah, sedangkan sesuatu yang menetap pada perkara lain itu sah untuk dijadikan nama. Maka jawabannya bagaimana jawaban permasalahan tersebut? Jawabannya begini. Permasalahan ini itu termasuk permasalahan yang sering diperdebatkan oleh para ulama tauhid. Kenapa? Karena asma Allah atau nama-nama Allah itu bersifat tauqifi. Maksudnya apa? Langsung ajaran dari Rasulullah. Tapi kalau Imam Iraqi, beliau berkata dalam kitab Syarah Ushul As-Subki, perkataannya begini. Imam Al-Halimi, beliau itu menyatakan bahwasanya Al-Qadim itu merupakan termasuk asma Allah, termasuk nama Allah. Dan beliau Imam Al-Halimi itu berkata, tidak ada nas sharih dari Al-Quran yang menyatakan atau yang menyinggung bahwasanya Al-Qadim itu adalah asma Allah atau nama Allah. Tapi keterangan tersebut hanya warid dalam hadis. Nah, selanjutnya sifat salbiyah yang nomor 2 apa, yaitu bako. Jadi, kemudian yang kedua dari sifat salbiyah yaitu sifat bako. Nah, secara asal lafaz bako itu mempunyai 2 arti atau definisi. Nah, 2 arti itu apa saja yang dimaksud, yaitu arti secara bahasa dan arti secara istilah. Nah, secara bahasa, bako itu berarti apa? Kekal atau tetap. Nah, sedangkan definisi bako secara istilah ulama tauhid itu mempunyai 2 versi. Dan 2 versi ini ialah pendapat yang sahih. Nah, 2 versi itu apa saja? Satu yaitu bako itu adalah menghilangkan sifat adam. Bako itu adalah menghilangkan sifat adam
yang akan terjadi pada sesuatu yang wujud. Itu versi yang nomor satu. Nah, versi yang kedua, bako itu adalah tidak adanya sebuah kewujudan. Jadi seperti pada definisi kidam, khilafnya itu adalah khilaf secara lafaz, secara lafzi. Ketika bako itu memiliki arti seperti tadi, maka arti dari kata Allah zat yang bako itu maksudnya apa? Allah adalah zat yang wujud tanpa batas akhir. Jadi bagi seorang mukallaf itu wajib dia itu meyakini Allah itu punya sifat bako. Nah, bakoknya Allah atau tetapnya Allah itu tidak ada akhirnya. Dan sesungguhnya Allah itu tidak akan sirna. Allah itu tidak akan bertemu dengan sifat Adam sampai kapanpun. Nah, adapun dalil nakli tentang sifat bakoknya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi semuanya yang di bumi itu akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Dan juga Allah di dalam Al-Qur'an pula berfirman kullu syai'in halikun ila wajhah. Semuanya itu pasti akan binasa kecuali Allah. Dan juga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an wal awalu wal akhir wal dhahiru wal batin wa bi kulli syai'in alim. Jadi dialah, maksudnya Allah ya, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Dan Allah maha mengetahui dengan segala hal. Itu dalil-dalil nakli yang diambil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang sifat bakoknya Allah. Nah, adapun dalil nakli yang diambil dari hadis yang menunjukkan sifat bakoknya Allah, yaitu sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berupa apa? Allahumma rabbas samawati wa rabbal aradin wa rabbana wa rabba kulli syai'in wa faliq qal habbi wan nawa wa munzila taurati wal injil wal qur'ani a'udzubika min syarri kulli dzarrin anta akhidun binasiyatihi antal awalu falasa qablaka syai'un wa antal akhiru falasa ba'daka syai'un. Nah, dari dalil ketiga, dari dalil yang ketiga dan yang keempat, maksudnya yang ketiga mana tadi? Wal awal wal akhiru wa dhari wal batinu wa bi kulli syai'in. Terus dalil yang keempat yaitu dalil yang diambil dari hadis tadi yang Allahumma rabbas samawati sampai habis tadi. Kita itu bisa memahami bahwasanya kata al-akhir itu adalah sinonim dari kata bako. Kenapa? Karena dalam hadis tadi menyebutkan bahwasanya Allah itu adalah zat yang akhir, yang setelahnya tidak ada sesuatu yang mana itu adalah definisi dari kata bako. Nah, yang ketiga dari sifat salbiyah yaitu apa? Sifat mukhalafatul lil hawaditsi. Nah, arti secara harfiah dari mukhalafatul lil hawaditsi apa? Yaitu bedanya Allah dengan semua makhluknya. Jadi wajibnya Allah bersifat berbeda dengan makhluknya. Baik dari segi apapun, entah dari sisi zat, sifat atau apanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara logis, mengapa Allah wajib mempunyai sifat mukhalafatul hawaditsi? Maka jawabannya apa? Jawabannya seluruh makhluk yang ada di alam semesta kalau tidak berupa jirim, maksudnya tidak berupa benda, pasti berupa apa? Berupa arad atau sifat. Dan perkara yang selalu menetap pada jirim itu ada 4. Apa? Tersusun, membutuhkan ruang, bersifat hadis, dan menerima sifat. Jadi perkara yang menetap pada jirim itu ada 4.
apa tadi tersusun, membutuhkan ruang, bersifat hadis dan menerima sifat. Nah, kita bahas satu persatu. Perkara yang selalu menetap pada jirim. Ada 4 tadi. Pertama apa? Tersusun. Jadi semua makhluk itu pasti tersusun dari satu perkara dengan perkara yang lain. Contoh kecil ya, manusia. Seperti hanya kita. Manusia itu tersusun dari beberapa faktor. Termasuk apa? Tersusun dari darah, daging, tulang, air, dan lain sebagainya. Itu contoh. Nah, terus yang kedua, perkara yang menetap pada jirim itu apa? Membutuhkan ruangan. Nah, membutuhkan ruangan. Jadi perkara yang selalu menetap pada jirim. Yang kedua yaitu membutuhkan ruangan. Jadi selanjutnya jirim itu pasti membutuhkan ruang yang cukup untuknya. Pasti akal itu tidak bisa menerima ketika ada sebuah pernyataan bahwa seseorang yang tingginya itu 75 cm misalnya dan mempunyai lebar 35 cm pasti bertempat pada sebuah ruang atau tempat yang ukuran tinggi dan lebarnya kurang dari 75 cm dan 35 cm. Berarti sebuah benda itu membutuhkan sebuah ruang yang cukup atau bahkan lebih untuk benda itu sendiri. Nah, sekarang yang nomor 2, perkara yang menetap pada jirim apa? Yaitu hadis. Nah, lazimnya jirim yang ketiga ialah jirim itu mempunyai sifat hadis. Lazimnya jirim yang ketiga ialah jirim itu mempunyai sifat hadis. Nah, bukti bahwa jirim itu sebuah perkara yang hadis apa? Yaitu perubahan jirim itu sendiri. Contoh kecil pena ketika tidak digerakkan maka dia diam, tapi ketika digerakkan pasti bergerak. Nah, pergerakan pena yang asalnya diam itu menunjukkan apa? Bahwa pena itu hadis. Kenapa? Karena adanya pergerakan pena setelah tiada atau hadis. Nah, sedangkan sesuatu yang selalu menetap pada sesuatu yang hadis juga dihukumi hadis. Nah, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 tadi kan dikatakan bahwasanya perkara yang selalu menetap pada jirim itu kan ada 4. Nah, yang nomor 4 itu apa? Tadi bisa menerima sifat. Jadi tidak bisa dipungkiri, pasti semua jirim atau benda itu memiliki sebuah sifat seperti gerak, diam, putih, hitam. Gerak, diam, putih, hitam, dan lain-lain. Nah, yang kedua dari susunan alam semesta itu apa? Arad atau sifat. Nah, lawazim atau perkara yang selalu menetap pada sifat itu juga ada 4. Apa? Yaitu hadis. Pertama hadis. Jadi lazimnya arad itu adalah hadis. Pertama dari lazimnya arad itu ialah hadis. Kenapa? Karena sifat itu selalu menetap pada jirim. Dan sudah disebutkan barusan bahwasanya jirim itu merupakan sesuatu yang hadis, dan perkara yang selalu menetap pada perkara yang hadis maka juga dihukumi hadis. Nah, yang nomor 2 yaitu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi sifat itu pasti tidak bisa berdiri sendiri. Dan yang ketiga yaitu pasti berada di benda lain. Memang seperti itu. Kenapa? Karena kita sendiri tidak pernah melihat dan bahkan tidak akan masuk akal jika ada sebuah warna putih misalnya kok tanpa berada di sebuah benda. Pasti sebuah sifat itu berada di sebuah benda
yang didudukinya. Sebetulnya putih itu menempel pada dinding misalnya, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yang nomor 4, tidak adanya sifat di masa kedua. Tidak adanya sifat di masa kedua. Nah, untuk yang terakhir ini masih ada perkhilafan di antara para ulama-ulama ahli tauhid. Tapi ketika kita itu mengikuti pendapat yang menetapkan keberadaannya, arti dari tidak adanya sifat di masa kedua yaitu apa? Sifat yang sudah hilang itu tidak akan bisa kembali di masa selanjutnya. Walaupun toh ada secara hakikat, itu bukanlah sifat pertama tadi. Nah, dari keterangan yang baru saja kita terangkan tadi, Allah itu tidaklah seperti itu. Nah, jika sampai ditanya, semisal jika sampai ditanya bagaimana kita bisa idrok, bisa mengetahui Allah, maka jawabannya apa? Jawabannya semua makhluk itu tidak mampu untuk idrok pada Allah. Bahkan sampai ada ucapan tidak mampunya idrok, itulah idrok yang hakiki. Dan lagi kullu ma khatara bi balika fa laysa kadzalik. Setiap sesuatu yang terlintas di hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Nah, sekarang tentang keyakinan mengenai sifat mukhalafatul hadis. Tadi di depan telah disebutkan bahwasanya Allah itu adalah zat yang berbeda dengan makhluk dari semua segi, entah dari zat, sifat, dan apa. Nah, dalam meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang berbeda dengan makhluknya dari segi zat, maka kita harus meyakini bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang menyerupai dengan zatnya Allah. Setiap perkara yang terlintas di hati kita, maka Allah tidak seperti itu. Nah, dalam meyakini bahwasanya Allah itu adalah zat yang berbeda dengan makhluknya dari segi sifat, maka kita harus meyakini bahwasanya sifat ilmu atau sifat mengetahui atau sifat ilmu dan juga sifat kudrah, iradah, hayat, sama, basor, dan sifat kalamnya Allah itu sama sekali tidak menyerupai dengan sifat ilmu, kudrah, iradah, hayat, sama, basor, dan kalam yang dimiliki oleh para makhluknya Allah. Nah, sekarang adapun keyakinan kita mengenai bahwa Allah itu adalah zat yang berbeda dengan semua makhluknya dari sisi af'al atau perbuatan, maka kita itu harus meyakini bahwasanya fi'lunya atau Allah atau pekerjaannya Allah itu sama sekali tidak menyerupai fi'lunya semua perkara yang wujud. Kenapa? Karena Allah itu melakukan sesuatu tanpa membutuhkan perantara dan bantuan alat. Nah, Allah berfirman, innama amruhu idza arada sya'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Dan Allah itu tidak melakukan apapun dengan alasan karena beliau membutuhkannya. Jadi semua yang dilakukan Allah itu pasti mengandung hikmah atau faedah. Karena apa? Karena beliau itu maha bijaksana. Nah, sekarang adapun dalil nakli yang menjelaskan sifat mukhalafatul hawadisi, yaitu firman-Nya Allah di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, maksudnya Allah. Dan Dia itu maha mendengar dan maha melihat. Nah, selanjutnya yang keempat dari sifat salbiyah, yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Nah, arti secara harfiah dari kata-kata qiyamu binafsihi itu apa? Yaitu berdiri dengan
sendirinya. Nah, adapun secara istilah ulama tauhid seperti hanya yang telah dijelaskan oleh mu'alif, ialah apa? Tidak membutuhkannya Allah pada sebuah mahal. Sebuah mahal. Nah, yang dimaksud mahal di sini itu ada zat ya, bukan tempat. Kenapa? Karena tidak membutuhkannya Allah pada sebuah tempat. Bisa dipaham dari sifat mukhalafatul hawadis. Jadi Allah itu tidak membutuhkan mahal dan juga tidak membutuhkan mukhasis atau yang menciptakan. Nah, bisa dipaham dari perkataan mu'alif yang berupa tidak membutuhkan pada mahal dan mukhasis, bahwasanya Allah itu adalah zat yang qadim. Kenapa? Karena tidak membutuhkannya Allah pada mahal. Itu memberi pemahaman bahwasanya Allah itu adalah zat yang beliau adalah zat, bukan sifat. Sebab sifat itu selalu berada pada mahal dan tidak membutuhkannya Allah pada mukhasis, itu memberi pemahaman bahwasanya Allah itu adalah zat yang qadim. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak ada sesuatu yang membutuhkan pada mukhasis kecuali perkara itu hadis. Perlu saya ketahui bahwa semua perkara yang wujud dipandang dari sisi mahal dan mukhasis itu dibagi menjadi 4. Pertama yaitu sesuatu yang wujud yang tidak membutuhkan keduanya. Sesuatu yang wujud yang tidak membutuhkan mahal dan tidak membutuhkan mukhasis. Siapa? Yaitu Allah. Allah itu wujud. Nah, wujudnya Allah itu tidak membutuhkan mahal dan juga tidak membutuhkan mukhasis. Nah, yang kedua, sesuatu yang wujud yang membutuhkan pada keduanya. Siapa yang dimaksud itu? Apa yang dimaksud sesuatu yang wujud yang membutuhkan pada mahal dan mukhasis? Yaitu sifat-sifat yang ada pada perkara yang hadis, sifat-sifat yang ada pada makhluk itu membutuhkan mahal dan juga membutuhkan mukhasis. Nah, yang nomor 3 yaitu sesuatu yang wujud yang membutuhkan pada mukhasis dan tidak membutuhkan pada mahal. Apa itu? Yaitu jirim, benda. Benda itu membutuhkan mukhasis tapi tidak membutuhkan mahal. Nah, yang nomor 4 yaitu sesuatu yang wujud yang ada pada mahal. Sesuatu yang wujud yang ada pada mahal tapi tidak membutuhkan pada mukhasis. Apa yang dimaksud itu? Yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu sesuatu yang wujud yang ada pada mahal tapi tidak membutuhkan mukhasis, tidak membutuhkan pencipta. Jadi kita sebagai orang mukallaf itu harus meyakini bahwasanya Allah itu tidak membutuhkan pada sesuatu apapun, entah berupa tempat, zat dan lain dari makhluk. Justru semua sesuatu itu pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak diperbolehkan untuk mengatakan Allah itu berada di atas atau mengatakan bahwasanya Allah itu bertempat di arsy. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena dengan mengatakan seperti itu berarti kita itu menyamakan Allah dengan makhluknya, yang mana makhluk itu pasti membutuhkan tempat secukupnya. Nah, sekarang adapun dalil nakli tentang sifat qiyamuhu binafsihi. Yang dari Al-Quran, yaitu Allah di dalam Al-Quran berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai para manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya. Maksudnya bahwa tidak membutuhkan sesuatu dan Allah maha terpuji.
Dan begitu juga Allah di dalam Al-Quran berfirman wallahul ghaniyul wa antumul fuqara, dan Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang membutuhkan Allah. Nah sekarang yang kelima dari sifat salbiyah yaitu apa? Sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Nah arti secara harfiah dari kata wahdaniyah itu adalah apa? Maknanya satu, artinya satu. Kenapa? Karena kata wahdaniyah itu tercetak dari kata wahid. Tapi secara istilah ulama ahli tauhid, yang dimaksud wahdaniyah yaitu seperti yang telah dijelaskan oleh mu'alif, yaitu tiadanya bilangan dalam zat, sifat dan af'alnya Allah. Nah dari sini kita itu bisa paham bahwasanya sifat wahdaniyah itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu wahdaniyah dalam zat, wahdaniyah dalam sifat, dan wahdaniyah dalam af'al. Dan semua ini masing-masing memiliki arti. Nah, adapun wahdaniyah dalam zat itu memiliki 2 arti. Arti secara mutasil dan arti secara munfasil. Nah, arti wahdaniyah secara zat, secara mutasil ialah dinafikannya tersusun dan bilangan dalam zat. Yakni apa? Yakni zatnya Allah itu tidak tersusun dari beberapa unsur. Bedanya dengan makhluk seperti hanya manusia. Kenapa? Karena manusia itu zatnya tersusun dari tulang, darah, daging dan lain-lain. Nah, adapun arti wahdaniyah dalam zat secara munfasil apa? Yaitu tidak ada zat secara realita ataupun potensi yang menyerupai dengan zatnya Allah. Nah, sekarang adapun wahdaniyah dalam sifat itu juga memiliki 2 arti. Arti secara mutasil dan arti secara munfasil. Nah, arti wahdaniyah dalam sifat secara mutasil yaitu tidak adanya 2 sifat yang sama dalam nama dan makna. Seperti hanya 2 kudro, 2 ilmu, 2 iradah. Maka Allah itu tidak memiliki kecuali 1 kudro, ilmu dan iradah. Nah, sekarang adapun arti wahdaniyah dalam sifat secara munfasil, yaitu tidak ada 1 orang pun yang memiliki sifat yang menyerupai sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun wahdaniyah dalam afal hanya memiliki arti secara munfasil saja. Apa? Yaitu tidak ada dari makhluknya Allah yang memiliki pekerjaan secara hakikat. Kenapa? Karena Allah lah zat yang menciptakan semua pekerjaan makhluk dari para nabi, malaikat dan lain-lain. Nah, sebagai orang mukallaf kita tuh harus meyakini bahwasanya Allah itu adalah satu, tidak mempunyai sekutu, tidak mempunyai teman, dan juga tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Nah, dan Allah itu tidak ada lawan dan orang yang menentang padanya. Dan kita itu harus juga meyakini bahwasanya tidak pekerjaan yang dimiliki oleh salah satu makhluk Allah secara hakikat. Jadi secara hakikat semua hambanya Allah itu tidak mempunyai pekerjaan. Kenapa? Karena yang menciptakan pekerjaan hamba-hambanya tadi atau makhluknya tadi adalah hakikatnya Allah sendiri. Makanya Allah di dalam Al-Quran mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi
Allah lah yang menjadikan kalian semua dan menjadikan apa yang kamu kerjakan. Nah, adapun dalil nakli sifat wahdaniyahnya Allah yang dari Al-Quran, Allah di dalam Al-Quran berfirman, lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Jadi andaikan di langit dan di bumi itu ada beberapa Tuhan selain Allah, maka niscaya keduanya itu akan binasa. Dan juga Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas berfirman, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang maha esa, yang maha tunggal. Pada dalil pertama, Allah itu menjelaskan bahwasanya andaikan di langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi tidak wujud. Tapi realita itu berkata lain. Buktinya apa? Buktinya kita itu bisa melihat sendiri selebar mana langit dan selebar mana bumi itu. Maka kebatilan pernyataan yang berupa tidak adanya langit dan bumi itu menuntut bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di dalam kajian kitab As-Sanusi pada hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.